Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid ini menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah berjunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedianya Pak Anto yang mengisi, tapi beliau tadi malam info ke saya kalau ada mesti berangkat kerja pagi-pagi. Jadi tukeran, nanti Pak Anto yang hari Kamis, saya yang insyaallah hari ini kita isi. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari keberapa nih puasa? 16. Berarti lebaran tinggal bentar lagi ya. 16 Ramadan, insyaallah kita besok nanti malam ya. Nanti malam adalah peristiwa nuzul Quran. Itu malam tanggal 17 Ramadan. Oh, 17 malam 17 lusa berarti ya, lusa ya. Besok masih tanggal 16. Baik, untuk itu hari ini kita topiknya seputar nuzul Quran aja. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu istimewa Al-Quran sehingga apapun yang tersentuh oleh dia menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan istimewa. Sebelum Al-Quran diturunkan, malaikat Jibril adalah malaikat yang biasa aja, malaikat yang biasa. Tapi setelah dia diberikan amanat oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, maka posisi malaikat Jibril naik menjadi pemimpin para malaikat, kira-kira seperti itu. Di saat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW belum menerima wahyu, ya beliau hanya manusia biasa juga seperti kita. Tapi begitu beliau menerima wahyu Al-Quran, beliau menjadi nabi yang bukan sembarang nabi, melainkan menjadi nabi pemimpin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, jadi pemimpin para nabi dan juga rasul. Ramadan sebelum turunnya Al-Quran, ya biasa aja bulan Ramadan. Ini benar ya? Coba ya. Gimana? Ramadan sebelum turunnya Al-Quran, ya bulan biasa, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Tidak ada yang istimewa. Tapi begitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan,
Maka Ramadan menjadi bulan yang istimewa, sehingga terpilih menjadi bulan untuk umat Islam melaksanakan puasa hanya gara-gara Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu juga dengan malam. Setiap hari kita menemui malam, ya biasa aja malam. Tapi ada satu malam di mana Al-Quran pertama kali turun, sehingga malam itu menjadi malam yang juga luar biasa bagi kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Lagi-lagi semuanya karena Al-Quran. Begitu luar biasanya dan begitu mulianya Al-Quran. Begitupun kita umat Islam, dengan adanya diturunkannya Al-Quran, maka umat Islam yang dulunya biasa-biasa aja mungkin sama atau setara dengan umat-umat yang lainnya, tapi kita menjadi umat yang sangat diberkahi dengan adanya kita menerima pelajaran dari Al-Quran ini dari Rasulullah SAW. Sehingga boleh dibilang kita ini umat yang sangat disayang dan sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, umat-umat lain di zaman dahulu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa punya pahala yang banyak. Sementara umat Islam hanya butuh waktu puluhan tahun untuk punya pahala yang setara atau bahkan lebih banyak dibandingkan umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh misalnya. Berapa umurnya itu? Kurang lebih 1000 tahun ya, 950 tahun kata para sejarawan. Artinya mereka sudah mengumpulkan pahala sebanyak 950 tahun. Hidupnya segitu umurnya, pahalanya kan banyak. Nah kita rata-rata kata Rasulullah SAW, umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana bisa setara dengan umat yang terdahulu yang bisa ratusan tahun hidupnya? Tentu pahalanya jauh lebih banyak. Tapi karena ada Al-Quran, balik lagi, maka kita menjadi umat yang justru lebih baik dibanding mereka. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar Allah berikan. Sekali bertemu Lailatul Qadar, berapa tahun setara ibadahnya? 83 tahun. Kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar, setara berapa? 830 tahun. Kalau 10 kali, itu udah mendekati umat Nabi Nuh. Pahalanya setara. Ya kalau 10 kali. Kalau kita dari mulai akil balik sampai nanti mungkin ya umur 70 tahun berapa kali tuh ketemu Lailatul Qadar, kalau ketemu gitu. Ya kan, dari umur 15 terlah sampai 70 berapa tuh? Hah? Banyak. Kalikan aja 80 tahun, baru berapa tuh? Ribuan tahun, bayangin. Ribuan tahun. Jadi nggak ada apa-apanya buat Nabi Nuh itu. Yang hanya 950 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak dianugerahi Al-Quran, sehingga tidak dianugerahi yang namanya Lailatul Qadar. Luar biasa umat Islam ini. Umurnya pendek, tapi pahalanya banyak. Semuanya setara, bahkan melebihi umat terdahulu. Usahanya dikit, tuh. Usahanya kan dikit. Cuman sholat atau ibadah satu malam doang. Tapi mau pahala setara dengan 80 dengan puluhan tahun. Kan enak banget, kita itu dimanja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kalau malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil nggak mau ibadah tuh keterlaluan tuh, bener. Udah dimanja, dikasih enak gitu, dikasih gampang, tapi juga nggak mau, sangat disayangkan.
Jadi kelebihan kita umat Islam dibanding umat-umat Nabi terdahulu kembali lagi karena kita dianugerahi oleh Al-Quran. Sayangnya banyak dari kita yang masih punya ketertinggalan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang barangkali sama sekali belum bisa baca Al-Quran, ada yang sudah bisa tapi nggak mau belajar untuk memahami artinya, membaca tafsirnya dan seterusnya. Sangat disayangkan, padahal Al-Quran adalah sebuah ajaran yang luar biasa di dalamnya. Dari sisi struktural Al-Quran ini punya struktur yang sangat unik dibanding buku-buku lainnya. Dalam buku-buku lain kita mengenal ada yang namanya bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Setiap bab itu punya topik tersendiri yang memang khusus membahas topik itu aja. Tapi Al-Quran tidak dibagi menjadi bab, melainkan menjadi apa? Juz. Bukan. Al-Quran dibagi menjadi surat, namanya surah atau surat. Kalau juz itu caranya para ulama untuk memudahkan kita mengkhatamkan Al-Quran dibagi menjadi juz. Dalam arti setiap juz itu terdiri dari 10 lembar. Kira gitu. Satu juz itu 10 lembar. Sehingga kalau misalnya di bulan Ramadan sekarang ini orang mau pengen mengkhatamkan Al-Quran, ya tinggal ngaji aja 10 lembar setiap hari. Kalau setiap dibagi 5 waktu sholat, setiap kali waktu sholat, ya 2 lembar. Sangat ringan ya. Itu namanya juz. Tapi untuk secara struktural Al-Quran terbagi menjadi surat-surat atau surah. Ada berapa suratnya semuanya? 100? 117. 100 berapa? 14 ayat. 114 surat. 14 surat ya. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Total ayatnya berapa? 6.236. Baik, jadi dibagi menjadi surat-surat. Setiap surat ini memang mempunyai topik yang sentral. Seperti misalnya surat Al-Fatihah, diawali dengan Al-Fatihah yang artinya adalah pembuka. Topik sentralnya merupakan ringkasan dari Al-Quran yang ada di dalam Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah itu semuanya penjabaran dari surat Al-Fatihah, itu ada di dalam Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Itu penjabaran dari Al-Fatihah semuanya sampai dengan surat An-Nas. Di dalam setiap surat dia dibagi lagi menjadi strukturalnya apa? Dibagi menjadi ayat ya. Jadi ini juga unik ayat, bukan disebut dengan kalimat ya atau subtopik atau apa itu enggak, tapi menjadi ayat. Kenapa disebut ayat? Apa sih maknanya ayat? Kabar. Banyak maknanya ayat ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat itu adalah bisa bermakna arah atau petunjuk. Itu dah ayat. Saat kita melihat plang di jalan ya, sana Cirebon, sini Bandung misalnya. Nah, itu petunjuk atau ayat.
Itu sebabnya setiap kalimat di dalam Al-Quran disebut dengan ayat karena merupakan petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup ini, petunjuk bagi kita untuk bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Bahkan yang dimaksud ayat di dalam Al-Quran sendiri adalah bukan cuma kalimat-kalimat itu, semua hal di dalam Al-Quran itu isinya adalah ayat-ayat juga, termasuk diri kita sendiri. Diri kita oleh Al-Quran disebut dengan ayat yang merupakan tanda kebesaran atau tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jagat raya dan seisinya juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ayat. Maka semua hal yang menuju atau yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut dengan ayat. Jadi keunikan Al-Quran memang seperti itu, tidak seperti buku dengan struktur pada umumnya. Nggak ada yang sama dengan Al-Quran, bahkan dari segi strukturnya aja nggak ada yang sama. Kalau pada buku pada umumnya setiap bab itu punya topik tersendiri ya, yang memang khusus membahas yang itu. Tapi di dalam Al-Quran tidak seperti itu gramatikalnya. Kadang-kadang kayak kemarin ada yang nanya ke saya, kok nggak nyambung ya kayaknya antara satu hal dengan hal yang lain, padahal itu kan masih di dalam satu surat kayak gitu. Nah nanti coba kita kita sedikit kuak ini, kita sedikit pelajari apa sebetulnya seperti itu. Baik, metodologi di dalam Al-Quran itu metodologinya adalah pendengaran sebetulnya. Jadi orang tuh hanya dengan mendengarkan Al-Quran, orang kalau paham, makanya orang-orang Arab zaman dulu itu kan mereka langsung bisa merasakan kedahsyatan susunan ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil contoh sederhana di dalam suratul Fatihah. Kita lihat susunannya secara pendengaran ya, secara pendengaran. Kita bahas. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf terakhirnya kedengaran apa ya hurufnya? Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemudian Ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi itu. Jadi kemudian lagi. Terus ayat selanjutnya lagi. Maliki yaumiddin. Ayat selanjutnya lagi lah. Kok 6 lagi? Kok enggak ini ya? Enggak enggak cocok dengan ritme sebelumnya kan. Namanya kan loh kok enggak oh gitu loh. Kalau orang yang mendengarkan dengan teliti dia akan notice. Loh, kok enggak harusnya kan kalau sesuai dengan yang tadi ritmenya adalah harusnya dong. Kok dapatnya jadi habis lagi, habis nun lagi gitu. Kalau orang yang notice pendengarannya, dia akan oh iya. Kenapa? Ternyata kalau kita teliti, itu memang topiknya berubah. Tuh. Topiknya berubah. Waktu itu topiknya tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dibalik topiknya Nah, coba deh perhatiin. Ya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Lagi sekarang. Baru suratul Fatihah awalad dolin lagi tuh.
Jadi ritmenya adalah tuh gitu ritmenya. Jadi kalau orang mendengar aja dan dia notice, perhatikan hal-hal detail seperti itu, dia akan merasa, oh ini ada perbedaan nih. Kenapa berbeda? Wah ternyata beda topik dia. Jadi seolah-olah aku memberitahu nih topiknya beda loh ya. Itu dengan cara tadi mengubah huruf-huruf akhirnya. Gramatikalnya seperti itu. Luar biasa Al-Qur'an ini. Tanpa harus menjelaskan panjang lebar begini. Enggak, dengan begitu aja orang mendengar, wah memang beda gramatikalnya beda. Wah, topiknya juga memang beda. Topik pertama tadi setengahnya Al-Fatihah bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Topik sisanya yang tadi berubah itu mantul dari en ke en lagi, kemudian kan mantul dia seolah-olah. Itu topiknya tentang kita manusia. Kira seperti itu ya. Di ritme yang pertama setengah tadi itu susunan kalimatnya menggunakan susunan kalimat nominal. Tahu kalimat nominal? Ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia ini? Kalau dalam bahasa Arabnya namanya jumlah ismiyah. Kalimat nominal, kalimat yang tersusun atas kata benda. Tidak ada kata kerja di dalamnya. Itu namanya kalimat nominal. Coba ada kata kerja nggak dari mulai bismillah sampai dengan maliki yaumiddin? Nggak ada kata kerja sama sekali. Semua tersusun dari kalimat nominal atau kalimat susunan jumlah ismiyah atau kata benda. Kenapa seperti itu? Karena ingin menunjukkan secara implisit, punya kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak berubah, zat yang abadi. Karena susunan jumlah ismiyah atau kalimat nominal adalah merupakan susunan yang kata benda, sementara kata benda itu punya sifat yang tidak berubah dengan berubahnya waktu. Beda dengan susunan kalimat verbal yang ada kata kerja di dalamnya. Maka kata kerja berubah seiring dengan perubahan waktu. Kalau di dalam bahasa Inggris saja kita belajar ya, makan, apa bahasa Inggrisnya? Eat. Kalau telah dimakan, eaten kan gitu. Kalau telah makan, eat, kenyang. Beda ya antara eat, ada eaten. Beda. Karena dia ada juga eating. Kenapa? Karena kata kerja memang berubah dengan perubahan waktu. Kapan terjadinya peristiwa itu, maka bentuknya berubah. Dalam bahasa Arab pun begitu. Ya kan? Nah, makan, akala, telah makan, namanya fi'il madhi atau bentuk lampau. Ya'kulu sedang makan atau akan makan, namanya bentuk mudhari atau present continuous tense. Ya kan? Akala, ya'kulu, apa lagi? Kul pakai kaf ya, bukan pakai kof. Makanlah, itu bentuk kalimat perintah. Dan seterusnya. Kalau belajar tasrif asik itu jadi berubah bentuknya sesuai dengan kapan terjadinya peristiwa itu, maka disebut dengan itu kata kerja atau verbal. Di dalam ayat surat Al-Fatihah ini muncul mulai kata kerja itu di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Kata kerja mulai itu, kami menyembah itu kata kerja. Na'budu dan nasta'in, kami memohon pertolongan. Muncul kata kerja di situ. Makanya disebut dengan kalimat verbal. Mengapa muncul kata kerja? Karena ini berhubungan dengan kita sebagai pembacanya. Sementara yang sisanya ayat sebelumnya susunannya adalah susunan kalimat nominal karena berhubungan dengan Allah yang maha abadi.
Untuk menunjukkan ada perubahan transisi tersebut dari susunan nominal ke susunan verbal, Al-Quran menggunakan tadi itu ritme an. Loh, kok an? Kalau orang mendengar berubah nih, berarti ada sesuatu nih di sini. Gitu caranya Al-Quran. Jadi dari hal-hal yang mungkin terlihat sepele ya, nggak kita perhatikan, ternyata ada tata caranya, dan itu di dalam setiap surat ada, dan itu beda-beda dalam setiap surat. Nggak harus begitu, macam-macam. Ada yang modelnya begitu, ada juga model yang lain. Coba kita perhatikan di surat Al-Adiyat misalnya. Itu mirip dengan ini, Al-Adiyat. Ayat pertamanya apa? Wal adiyati dobha, nah pakai ha ya. Terus fal mudati pada ha, an lagi an. Terus fal mughirati subha, fa athar nabi nak'a, fa wasat nabi jam'a, a semua. Terus tiba-tiba innal insana li rabbihi lakanud. Loh, kok beda tuh. Orang kalau nanti pendengarannya loh, kok dari a dari ad gitu. Beda. Apa artinya? Pasti topiknya beda nih. Benar, coba dicek aja terjemahannya. Topiknya beda. Jadi saat pendengarnya itu beda. Kalau orang yang dengerin terus tiba-tiba tak notice loh. Ada apa ini kok berubah? Pasti ada sesuatu. Benar ternyata topiknya beda. Dan maknanya dari ayat sebelumnya ke ayat tersebut kayaknya nggak nyambung ya Pak Eri ya. Nah kan tiba-tiba ini maksudnya apa nih gitu. Jadi orang Arab itu pada mendengar surat ini keluar wal adiyati dhabha. Mereka langsung apa ini? Kayaknya seru nih gitu. Karena menceritakan apa? Menceritakan tentang pasukan berkuda. Pasukan berkuda yang datang di pagi subuh, bahkan dengan derap kaki kudanya itu menerbangkan debu-debu. Derap kaki kuda kan debu-debu terbang, mengotori udara di sekitarnya. Kemudian kameranya di zoom lagi, kelihatan kaki kuda itu menyentuh jalanan sampai dengan keluar percikan api. Jedok itu kameranya gitu dari jauh kameranya, seolah-olah gitu kalau orang memvisualisasikan nih. Dan itu sholat pindah kameranya, kelihatan kaki kudanya tuh duk keluar debu-debu dan keluar percikan api. Kira-kira seperti itu. Dan dia tanpa ragu-ragu pasukan berkuda itu menyerbu ke tengah-tengah musuh di saat waktu subuh. Habis itu apa? Terus gimana jadinya, perang apa enggak nih? Lanjutnya gimana kok tiba-tiba innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kok sangat apa? Ingkar katanya gitu. Loh, mana nih pasukan kudanya kok hilang tiba-tiba? Gitu. Ini perangnya jadi enggak nih, nyebut tengah-tengah musuh di subuh hari, ya kan? Kok tiba-tiba ini menceritakan kok innal insana li rabbihi lakanud. Mana perangnya kan gitu. Kalau orang yang paham dan mendengarkan maknanya gitu. Dari pasukan berkuda, subuh-subuh datang menyerbu musuh, tiba-tiba apa manusia, sesungguhnya manusia sangat ingkar. Apa maksudnya ini? Jadi kadang-kadang Al-Quran begitu menceritakan suatu hal yang membuat orang tertarik untuk mendengarkan dulu. Pada waktu surat ini turun, orang-orang tuh penasaran, pada ngumpul kan, apa ini? Adiyatu dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa athar nabi nakam. Apa ngumpul, ada pasukan berkuda. Tiba-tiba innal insana li rabbihi lakanud. Maksudnya apa? Maksudnya seolah-olah Allah menceritakan, lihat tuh pasukan berkuda aja mau ngikut apa yang diperintahkan oleh tuannya, oleh si penunggang kuda. Disuruh nyerbu, disuruh lari. Nggak peduli dia mau musuhnya berapa banyak, namanya kuda disuruh nyerbu. Tapi mengapa kalian disuruh sholat subuh aja susah ke masjid? Gitu kira-kira. Sindirannya seperti itu.
Kenapa kalian disuruh puasa aja susah? Kenapa kalian gak patuh dengan aku yang menciptakan kamu? Disuruh ngaji gak mau. Kira-kira gitu. Masih bagusan kuda noh, kira-kira gitu sindirannya. Kuda itu mau nurut sama tuannya, disuruh lari-lari, disuruh nyerbu. Tapi kalian manusia ini kok susahnya minta ampun. Padahal kalian tidak disuruh perang, disuruh nyerbu, enggak. Cuma disuruh pagi-pagi bangun, datang ke masjid, sholat. Cuma disuruh kalau Ramadan, puasa, gitu doang. Enggak susah kok. Enggak ada taruhan nyawanya tuh enggak ada gitu. Enggak pakai sami nyawa. Ya kan? Kalau kalian disuruh nyerbu kayak kuda itu ke medan tempur gitu kan, lari nyerbu ya oke lah, kalian masih ada takut mati, takut gak, oke lah gitu. Ini kan enggak, cuma disuruh yang simpel kok nggak mau. Lihat itu kuda aja mau disuruh sama majikannya begitu, mempertaruhkan nyawa. Itu hubungannya antara ayat ini dengan ayat ini. Kadang-kadang memang terlihat nggak nyambung sih, maksudnya apa sih gitu. Itulah luar biasa Al-Quran itu dalam menjelaskan sesuatu, membuat kita penasaran, dan kayaknya kalau udah terjawab, oh iya begitu loh. Tapi tidak membosankan untuk dibahas. Nggak ada orang baca Al-Quran tuh bosan tuh, nggak ada. Karena susah ditebak arahnya mau kemana nih gitu. Tiba-tiba kok cerita ini loncat ke sini, loncat balik ke situ. Terus ujung-ujungnya akhirat juga, di surga lagi, neraka lagi, ujung-ujungnya kan di situ nanti. Apapun yang dibahas ujung-ujungnya ya ketaatan lagi, ibadah lagi, ya begitu memang. Tapi mungkin kemana dulu, muter-muter gini, ujungnya situ lagi. Mengingatkan kita sebagai manusia. Dengan tata cara penjelasan seperti itu, maka Al-Quran sangat tidak membosankan untuk dibaca terus-menerus. Ada yang bosan baca Al-Fatihah kan? Dibaca kan 17 kali sehari, tapi nggak pernah bosan baca Al-Fatihah itu. Baca kulhu bosan nggak? Enggak tuh. Asik-asik aja gitu kan. Beda kalau kita nyanyi kita hafal lagu gitu, pasti nggak mau bosan. Lagu zaman dulu bosan itu mulu, kan? Kalau kan nggak pernah bosan, dengarnya enak. Apalagi kalau kita menggali, semakin kita menggali, semakin kita nggak bosan. Sama dengan para ilmuwan, para ilmuwan itu menggali manusia ini ada apa sih dalamnya kan, dibedak, dibelek perutnya, oh ada begini. Ususnya dibelek lagi, oh ada begitu terus. Semakin manusia itu mengetahui sesuatu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan semakin dia nggak tahu jadinya. Nah begitu Al-Quran begitu. Semakin Al-Quran digali, semakin dalam, semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin banyak apa ya maksudnya ini. Makin banyak nggak tahunya. Kira-kira seperti itu sama. Hanya tinggal kitanya aja, mau nggak kita menggali. Mari menggali Al-Quran, karena inilah satu-satunya apa? Ya gitu kira-kira. Semakin digali, semakin dalam, semakin kita menemukan hal-hal baru dari Al-Quran yang nggak akan pernah habis digali. Udah ada berapa juta buku yang bercerita tentang Al-Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nggak habis tuh dikaji, ayatnya itu aja. Tapi selalu terjadi penemuan-penemuan baru yang dulu belum terpikirkan, atau dulu tuh belum ada. Tapi karena kita bacanya pada ayat terakhir itu, ini mengenai alatnya, Pak. Ya. Jadi memang gramatikal atau susunan Al-Quran itu memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan urutan turunnya wahyu. Memang tidak disesuaikan seperti itu. Jadi urutan turunnya wahyu itu berdasarkan peristiwa yang terjadi saat itu, biasanya gitu. Dan kenapa yang pertama kali
wahyu turun itu adalah kok enggak Al-Fatihah? Nah, tapi kok Iqra kan gitu. Itu sebenarnya untuk merangsang umat Islam supaya mau membaca. Kalau di awal diturunkan adalah Al-Fatihah, ya, belum saatnya dia untuk memperdalam tentang sifat-sifat Allah. Al-Fatihah kan banyak sifat-sifat Allah ya, tentang ibadah kan, ibadah juga belum ada waktu itu. Umat Islam kan baru diperkenalkan dengan Rob, bahkan kata Allah pun belum muncul di dalam surat Al-Alaq. Tapi kata Rob, kata yang memang dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Iqra bismi rabbikal, bismi rabbik bukan bismillah. Dan kalau sebut kata Allah, siapa Allah kan? Tapi kalau Rob mereka semua paham. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Karena ini perbedaan kultur di Mekah itu kan tidak seperti di Madinah. Ya. Di Mekah itu waktu itu malah berbaca ya. Betul. Apa gitu? Ya, makanya surat-surat Makkiyah itu cenderung suratnya pendek-pendek, tapi isinya dalam. Kenapa? Karena level sastra Arabnya orang-orang Mekah jauh lebih tinggi dibanding orang di luar Mekah. Makanya tipe surat-surat yang turun di Mekah itu biasanya surat yang mempunyai level rasa sastra yang sangat tinggi. Karena Al-Quran harus berhadapan dengan orang-orang Mekah yang mereka sangat bangga dengan ketinggian sastranya. Seperti itu, secara kualitas ya, kualitas ayatnya. Makanya surat-surat Mekah itu pendek, sehingga sulit dipahami. Kayak tadi itu Al-Adiyati Dhabha, apa sih maksudnya? Sementara kalau surat-surat yang turun di Madinah itu cenderung ayatnya panjang dan detail, kayak Al-Baqarah, panjang cerita detail. Kenapa? Supaya bisa dipahami oleh banyak orang, banyak kalangan. Tapi kalau untuk memahami surat-surat yang pendek itu sangat sulit, kecuali orang yang paham bahasa Arab, yang paham betul bahasa Arab. Kayak tadi Al-Fatihah aja sulit tuh dipahami sebetulnya. Kalau secara terjemahan aja sih memang mudah, tapi merasakan keindahannya, merasakan keunikannya dari setiap surat itu hanya mereka yang memang paham sastra Arab. Iya, bentuknya bentuk yang model-model puitis itu, syair kayak gitu-gitu. Kalau pertama Nabi menerima wahyu itu di Mekah atau di Madinah? Di Mekah, kan belum hijrah. Di Mekah, masih Mekah, kemudian setelah hijrah ya terus berlanjut. Cuman tipe ayatnya beda turunnya begitu hijrah, karena harus menjangkau banyak masyarakat yang di luar Arab waktu itu yang memang level bahasa Arabnya standar. Orang-orang Madinah itu level bahasa Arabnya standar. Enggak seperti orang Mekah yang level bahasa Arabnya tuh tinggi. Makanya ayat-ayatnya panjang-panjang dan lugas, mudah dipahami. Al-Baqarah tuh gampang pahami. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan semua gitu. Mudah dipahami, kita baca terjemahannya aja udah paham maksudnya ini. Tapi kalau surat-surat pendek, juz amma mungkin mudah dihafal. Tapi untuk memahami maknanya secara satu ayat aja udah susah, maksudnya apa sih ini gitu kan. Lebih susah. Beda dengan surat-surat yang turun di Madinah. Memang karakter masyarakatnya beda, sehingga karakter ayat-ayat yang turun pun berbeda antara di Mekah dengan di Madinah. Maksud saya gini Pak, pertama kan surat turun di Mekah, itu semuanya di Mekah atau di beberapa surat sama Nabi itu ada di Mekah. Iya. Terus kemudian waktu hijrah ke Madinah, terus juga turun surat di Madinah. Iya. Karena turun Al-Quran itu kan tidak di Mekah dulu semua seperti Madinah. Betul. Terus apa? Ada yang di Mekah dulu, apa dengan Ya. Memang Al-Quran itu disusun tidak berdasarkan urutan turunnya wahyu. Dan mengapa susunannya seperti ini? Ini susunan Al-Quran itu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala juga. Malaikat Jibril juga yang nyusun. Jadi begitu wahyunya turun, Muhammad, ini wahyu yang aku sampaikan, nanti kamu taruh di surat ini ayat sekian ya, gitu.
Jadi malaikat Jibril yang ngasih tahu. Tidak, tapi ada Al-Quran berdasarkan susunan turunnya wahyu ada. Bukan Al-Quran namanya, buku lah, buku yang memang disusun berdasarkan turunnya wahyu. Jadi buku itu dimulai dengan Iqra dulu, ya kan? Kemudian apa setelah Iqra? Hah? Bukan, setelah Iqra apa? Bukan, maksudnya urutan sesuai dengan urutan turunnya wahyu. Setelah surat Al-Alaq kemudian surat apa? Asbabun nuzul. Nah, Sesuai dengan itu. seterusnya, jadi waktu Rasulullah pertama kali menerima wahyu kan 5 ayat tuh Al-Alaq. Dan turun kemudian pulang ke rumah kan. Itu Al-Alaq belum selesai semua. Cuma 5 ayat doang waktu di Gua Hiro tuh nerima 5 ayat turun. Dan pulang ke rumah ya kan, gerak gemetar ngelihat malaikat Jibril. Beliau menggigil, kemudian minta diselimuti oleh istrinya, zamiluni. Kemudian diselimuti oleh istrinya, turun lagi ayat. Apa ayatnya? Surat apa? Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir, orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Berdirilah dan sampaikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, dan seterusnya. Jadi ada peristiwa-peristiwanya. Terima 5 ayat Al-Alaq, belum selesai itu surat Al-Alaq, 5 ayat doang. Pulang ke rumah, menggigil, diselimuti, turun lagi ayat. Tadi ayat Mudaththir, itu pun belum selesai semua, berapa ayat dulu. Ada peristiwa apa lagi, turun lagi ayat, dan seterusnya begitu. Itu ada buku yang atau kitab yang memang disusun berdasarkan urutan turunnya wahyu. Jadi asik juga itu membacanya kalau misalnya ini, ternyata peristiwa ini turun ayat ini, termasuk juga tentu di situ ada namanya asbabun nuzulnya ya. Jadi sebab-sebab turunnya wahyu tersebut dilengkapi dengan itu. Cuman kalau di dalam Al-Quran yang kita kenal sekarang, memang gramatikalnya atau susunan ayatnya maupun suratnya itu tidak berdasarkan urutan turunnya wahyu, tapi berdasarkan perintah dari malaikat Jibril itu sendiri, supaya penjelasannya ya memang seperti itu. Pertama diawali dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini merupakan ringkasan dari Al-Quran. Al-Fatihah apalagi Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu menjelaskan yang tadi yang ada 3. Jadi Al-Fatihah itu kan ada 3 golongan di situ yang disebutkan kan. Siapa aja golongannya? Golongan yang diberikan nikmat, an'amta 'alaihim. Ini golongan yang al-maghdub, yang dimarahi atau dibendung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah golongan ad-dhalin, sesat. 3 golongan. 3 golongan ini apa aja? Nah, dijelaskan tuh di Al-Baqarah panjang lebar dijelaskan. Siapa yang disebut an'amta 'alaihim, siapa al-maghdub, siapa itu ad-dhalin. Dijelaskan tuh di Al-Baqarah. Maka susunannya seperti itu. Jadi ringkasannya dulu Al-Fatihah, baru diuraikan di Al-Baqarah. Nanti uraian dari Al-Baqarah diuraikan lagi lebih detail di dalam Ali Imran dan seterusnya begitu gramatikalnya, supaya bagi orang yang tidak merasakan atau tidak langsung bergaul dengan Rasulullah waktu itu bisa membaca dengan enak sebetulnya. Al-Quran itu enak dibacanya. Jadi kayak semacam sebuah cerita seri yang bersambung, cuman bacanya tidak membosankan. Wah, berat. Itu. Kalau Al-Quran sesuai dengan turunnya tuh Al-Alaq dulu. Ya. Al-Qalam. Al-Qalam ya. Al-Qalam. Al-Muzammil. Al-Muzammil. Al-Mudaththir. Ya. Baru Al-Mudaththir. Baru Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah. Nah, itu memang ada apa-apa aja urutannya sesuai dengan turunnya. Seperti itu. Cuman memang di dalam mushaf peletakannya tidak seperti yang tadi itu. Karena kalau peletakan seperti itu orang akan bingung. Karena orang tidak merasakan sendiri peristiwanya. Kalau misalnya nih di dalam Al-Quran yang kita kenal sekarang, misalnya surat pertama adalah Al-Alaq. Orang akan bingung maksudnya apa gitu. Kenapa Al-Alaq dulu sih di sini kok nggak nyambung dengan yang lain nggak gitu. Di situ kenapa disusun seperti ini Al-Fatihah, supaya nanti nyambung, kan Al-Fatihah adalah ringkasannya, pembuka, dan memang wajib dibaca di dalam sholat. Kemudian penjabarannya ada di dalam Al-Baqarah, lebih detail lagi dari Al-Baqarah itu penjabarannya ada di dalam
Ali Imran dan seterusnya seperti itu. Sampai ujung-ujungnya adalah Anas. Kenapa ujungnya Anas? Kenapa kira-kira? Kenapa Anas paling terakhir? Karena segitu panjangnya cerita dalam Al-Quran, macam-macam, ujung-ujungnya balik ke kita juga. Kita juga sebagai manusia, mau nggak gitu? Balik lagi ke situ. Ujungnya kan alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, jinnati wan nas. Ujungnya mau balik kepada kita, diri kita sendiri. Maukah kita menangkal segala al-waswis, bisikan-bisikan itu supaya kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan seterusnya. Ujungnya balik ke kita juga sebagai manusia. Tuh. Kesimpulannya itu, jadi Al-Fatihah pembuka, Anas adalah penutupnya. Kesimpulan semuanya ujungnya balik ke kita juga sebagai manusia yang terbagi dari 3 golongan tadi. Nah, balik lagi Al-Fatihah. Gitu emang. Tuh. Makanya cara nyambung itu hebat, Pak. Iya memang harus, itulah kayak butuh berintegrasi tadi, belajar, menggali. Para ilmuwan, para ulama tuh begitu kerjanya, ngutik-ngutik Al-Quran, ngulik-ngulik maksudnya apa sih, diteliti, gini. Oh ternyata begini, bikin lagi buku dia, bikin lagi tafsir, bikin lagi ini gitu. Selalu ada penemuan-penemuan baru mengenai makna-makna dari Al-Quran. Memang tidak akan pernah habis digali. Sama dengan kita belajar ilmu fisika, pernah habis nggak? Nggak ada. Digali lagi, ketemu lagi ini. Kimia juga begitu, biologi juga begitu. Dibedah, ada lagi namanya sel. Di dalam sel ada lagi namanya ini. Nggak habis-habisnya. Ya kan, bahkan yang terbaru sekarang penemuan tuh ada namanya apa? Tahu nggak? Namanya partikel Tuhan. Mereka nyebutnya gitu orang Barat. God partikel Tuhan. Atau Higgs boson. Partikel yang memang memberikan massa kepada sebuah benda, sehingga benda itu punya gravitasi. Dari mana sih asalnya kok bisa ada gravitasi? Nah, itu rahasianya ada di namanya partikel Higgs boson gitu. Baru ketemu 2 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, belum lama. Penemuan terbaru disebut dengan partikel Tuhan. Bayangin aja partikel Tuhan. Udah bingung nggak sih namanya apa gitu kan. Tapi tetap aja begitu dia belajar itu bingung lagi dia. Banyak hal pertanyaan yang muncul, lagi-lagi begitu, selalu begitu. Dulu kan orang menemukan atom, wah ini bagian yang paling kecil nih atom, udah nggak selesai, nggak ada lagi. Ternyata kan enggak, atom itu di dalamnya ada proton, ada elektron, ada neutron, loh ada lagi terbagi. Apa ini kan begitu? Proton sendiri dibagi lagi di dalamnya. Ada namanya neutrino, ada namanya kuak, ada apa gitu. Partikelnya banyak macam-macam terus sampai ketemu terakhirin tapi Higgs boson tadi itu partikel Tuhan namanya. Nah itu makanya kalau saya kan ngikutin perkembangan. Saat ini tuh baru ya. Hah? Saat ini baru bosan itu. Iya makanya nanti besok ketemu lagi pasti yang lain belum habis itu. Al-Quran kan begitu, semakin digali semakin dalam. Zaman dulu kan nggak ada komputer. Begitu Al-Quran dimasukin dalam komputer, baru dihitung tuh, search hitung. Ada berapa banyak kata yang maknanya al-jannah atau surga. Hitung, oh muncul sekian. Hitung berapa banyak kata yang artinya neraka atau an-nar. Loh kok sama? Oh aneh kan? Baru ketemu aneh-aneh kan setelah ada komputer, oh sama. Jumlah kata surga dan jumlah kata neraka kok sama dalam Al-Quran, persis. Kan aneh, kok bisa? Gitu. Kan kalau surat apa mewahyukan kepada Nabi kan, kalau kita baca di surat An-Nahl yang tentang lembah itu, dikatakan bahwa Tuhan mewahyukan kepada lembah itu. Maksudnya apa itu? Apa melalui Nabi atau langsung melalui? Enggak, yang namanya apakah artinya aja? Yang namanya mewahyukan itu kan tidak harus jadi gini, wahyu itu turun kepada Rasulullah dulu ya. Kepada Rasulullah itu kalau wahyu itu yang diturunkan adalah Al-Quran, maka akan melalui malaikat Jibril ya. Kecuali ada dua surat ya, atau dua hal yang langsung Allah turunkan. Itu ada 2 ayat
terakhir ayat Al-Baqarah itu nggak lewat malaikat Jibril ya. Itu langsung dari Allah kepada Rasulullah pada saat peristiwa Mi'raj. Tapi kalau tidak melalui malaikat Jibril, Rasulullah juga mendapat wahyu, yaitu melalui intuisi atau ilham. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali dia berdasarkan wahyu. Semua perkataan Nabi. Makanya ada di dalam hadis yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah wahyu yang berasal dari Allah tapi tidak melalui malaikat Jibril. Itu wahyu juga. Namanya hadis qudsi. Makanya di dalam hadis qudsi seperti hadis Ramadan, hadis puasa itu hadis qudsi hadisnya. Bahwa semua anak Adam itu dapat pahala 10 sampai 700 kali illa saum, kecuali puasa. Ya kan? Fa innahu li wa ana ajbi fa innahu li ya. Sesungguhnya puasa itu untukku. Ya, dan hanya akulah yang akan membalasnya. Itu kata Allah, hanya aku kan Allah yang bercerita, yang berbicara. Itu Allah yang berbicara, tapi bukan Al-Quran, tapi hadis. Jadi beda, ada wahyu yang melalui malaikat Jibril dan dimasukkan ke dalam Al-Quran, ada juga wahyu yang tidak melalui malaikat Jibril, tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tapi itu keluar lewat intuisi dari Nabi sendiri, lewat dari ilham. Jadi kalau hadis qudsi itu informasinya langsung dari Allah dan disampaikan menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang tidak levelnya tidak secanggih Al-Quran, susunan struktur kalimatnya. Beda lagi dengan hadis biasa. Hadis biasa susunannya beda lagi. Itu yang menyusun adalah kalimatnya kalimat Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad sendiri yang menyusun kalimatnya. Tapi intinya adalah itu misalnya. Kalimatnya silakan sampaikan sendiri deh. Pokoknya lu intinya 1, 2, 3 ini lu setelah ngomongnya kalimat lu susun sendiri. Nah itu namanya hadis. Nah, tapi kalau Al-Quran kalimatnya Allah yang susun, informasinya Allah juga yang susun. Makanya beda levelnya. Orang yang ahli dengan bahasa Arab akan tahu, oh ini Al-Quran nih. Walaupun dia nggak tahu itu ayat berapa gitu. Oh kalau ini hadis nih pasti. Karena beda levelnya. Orang paham dengan sastra, pasti dia akan paham bagaimana. Hah? Beda level dari tingkat ketinggian sastranya. Kalau yang ngomong Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, dengan saya yang ngomong menjelaskan, pasti orang akan tahu, oh levelnya beda ini. Gitu kira-kira ya. Beda levelnya, yang ngomong masalah madu antara saya dengan Pak Chandra, pasti kelihatan mana yang lebih jago kan gitu. Beda cara penyampaiannya, kalimat strukturnya, mana dulu yang urutan-urutannya. Kalau menyampaikan satu topik kan orang pasti tahu. Kalau orang paham pasti tahu. Ini dulu baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Tapi orang yang itu kan beda. Al-Quran pun begitu. Para ahli bahasa sastra Arab akan tahu ini pasti kalimat Al-Quran. Karena begitu tinggi level sastranya gitu loh. Tidak ada kelemahan di dalamnya. Tapi kalau wah ini hadis nih pasti. Karena kalimatnya kalimat biasa, kalimat manusia. Kalau ini kalimatnya kalimat Tuhan. Beda ini. Dan itu yang mereka yang bisa merasakan adalah yang ahli bahasa Arab. Tidak bisa, betul. Karena kalau orang-orang Al-Quran, ini manusia yang bikin ini masih level ini. Gua lebih bisa bikin kalimat yang lebih canggih daripada dia, gitu. Tapi pada pas asalan Arab, saya nggak bisa membuat kalimat lebih canggih daripada ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada orang yang bisa bikin lebih canggih dari itu, menjelaskan topik yang sama. Gitu. Nah, ada juga ilham yang diberikan bukan cuman kepada lebah, semua makhluk Allah ini, termasuk kita manusia ada ilham. Kadang-kadang kita mau ini, mau itu, dapat tahu-tahu dapat ide gitu. Itu juga ilham, itu juga wahyu dari Allah sebenarnya. Kalau ide itu baik, ya, kalau ide itu buruk ya tentu dari bisikan tadi itu, waswis dari setan. Nah, kalau binatang maupun bukan cuma binatang, ya, termasuk semua benda-benda di jagat raya ini, kenapa matahari berputar pada ini, semuanya itu wahyu. Mereka berputar pada porosnya, bintang-bintang, bulan, planet-planet berputar pada porosnya, kemudian berputar, berevolusi, mengelilingi ini. Semua itu adalah wahyu atau ilham. Sehingga mereka patuh seperti itu. Tidak melenceng. Termasuk juga tadi lebah, diwahyukan kepada lebah, kamu suruh ini. Tahu dia, seperti itu. Dan
punya behavior atau kelakuan yang memang terus seperti itu, sesuai dengan yang diwahyukan, yang ditugaskan kepada dia. Di masing-masing makhluk ini udah punya tugasnya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi wahyu itu bukan hanya sekedar dari malaikat Jibril gitu. Tapi juga ada dalam bentuk intuisi, dalam bentuk ilham, dalam bentuk ya, tugas-tugas lah semuanya. Kok tahu bahwa misalnya ya, contoh sederhananya nih, kok bisa tahu macan kalau itu tuh anaknya? Kok nggak dimakan? Dari mana tuh? Ah, itulah. Ada wahyu. Kok tahu bayi yang baru lahir caranya netek sama emaknya? Siapa yang ngajarin? Ya, nggak ada yang ngajarin. Kucing tuh tahu anaknya tuh kok harus neteknya tuh di situ gitu misalnya. Dan harus ngenyot. Siapa yang ngajarin? Nah, itu wahyu. Kalau nggak gitu kan nggak masuk akal itu, gimana caranya? Ya. Kok tahu gigi ini harus tubuhnya belakangan? Kenapa nggak lahir kan lengkap nih, rambut ada, mata ada, kok gigi belum muncul loh, kenapa tuh? Nah, itu wahyu. Gigi ntar lu belakangan munculnya, kasihan emak lu. Kalau udah ada gigi dari awal, coba. Itu wahyu juga, kan? Itu semua tuh udah diatur, nggak sembarangan, ada urutan-urutannya semua. Ya kan? Semua itu udah diatur, semua berdasarkan wahyu tadi. Wahyu itu mengatur semuanya sehingga apa yang ada di jagat lainnya berjalan secara harmoni semuanya. Itu loh. Itu kira-kira ya. Nah, itu beda lagi itu, Mak. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah sedang keluluran pasti nggak menarik lagi kalau kita tahu begini. Kulitnya aja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.